Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 206 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Mengukir nama di monumen leluhur merupakan kehormatan tertinggi bagi setiap anggota klan Yao. Namun bagi Yao Chen, impian tersebut memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kedua orang tuanya menghabiskan seluruh hidup mereka demi berharap nama mereka dapat diabadikan di monumen leluhur. Namun hingga akhir hayat, harapan itu tidak pernah terwujud. Karena alasan itulah, Yao Chen menjadikan keinginan tersebut sebagai cita-cita yang harus diwujudkan. Sedangkan sebagai murid yang sangat menghormati gurunya, Xiaoyan bertekad memenangkan kompetisi alkemis sehingga bisa membantu gurunya memenuhi cita-citanya. Beberapa saat kemudian, berbagai tokoh penting mulai berdatangan ke Gunung Yao alias tempat berlangsungnya kompetisi pengobatan. Para ahli alkemis terkenal dari seluruh penjuru benua memenuhi arena, sementara para murid klan Yao terlihat bersemangat menyambut dimulainya kompetisi. Setelah sekian lama berpisah sejak peristiwa di makam surgawi, Xiaoyan dan Yao Chen akhirnya kembali bertemu dengan banyak kenalan lama. Bahkan tetua Wan Huo menyambut mereka dengan penuh keramahan, mempersilahkan mereka duduk di tempat kehormatan sebagai tamu istimewa. Kemunculan Yao Chen jelas langsung menjadi pusat perhatian. Dahulu, Yao Chen pernah diusir dari klan Yao karena berbagai alasan. Banyak orang menganggap dirinya hanyalah seorang buangan yang tidak memiliki masa depan. Namun saat ini, keadaan telah berubah sepenuhnya. Yao Chen telah tumbuh menjadi salah satu ahli alkemis paling disegani di benua, bahkan menjadi ketua aliansi Istana Langit, sehingga membuat banyak orang menyadari bahwa klan Yao telah kehilangan seorang jenius luar biasa akibat keputusan mereka di masa lalu. Tidak hanya itu, pandangan seluruh orang juga tertuju kepada Xiaoyan. Pasalnya di masa lalu, Xiaoyan hanyalah pemuda biasa, tetapi saat ini telah menjadi salah satu kultivator kuat, sekaligus kandidat alkemis terbaik di benua Douqi. Melihat kemegahan arena, Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Para ahli alkemis yang biasanya dipandang sebagai tokoh besar di dataran tengah, justru kini terlihat biasa saja ketika berada di tengah para ahli alkemis klan Yao. Yao Chen menjelaskan, sejak zaman dahulu, leluhur klan Yao mampu menguasai dunia alkemis berkat kekuatan garis keturunan yang luar biasa. Dan dari sanalah tercipta tradisi acara pengobatan, sebuah ajang yang hanya diikuti oleh alkemis terbaik di seluruh benua. Kompetisi tersebut dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama mempertemukan para jenius muda untuk menunjukkan kemampuan. Sedangkan tahap kedua merupakan puncak acara. Pasalnya akan mempertemukan para ahli alkemis terkuat demi memperebutkan gelar alkemis nomor 1 di benua Douqi. Mendengarkan penjelasan tersebut, Xiaoyan mengaku sebenarnya tidak terlalu memperdulikan gelar juara. Tujuan utamanya hanyalah membuktikan kepada klan Yao bahwa ilmu alkemis yang diwariskan gurunya jauh lebih hebat daripada kesombongan mereka. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keputusan klan Yao mengusir Yao Chen adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan.
Bersama dengan hal itu, pemimpin klan Yao bernama Yao Dan akhirnya muncul di hadapan seluruh tamu. Dia juga dikenal sebagai elit doseng bintang 7. Berbeda dengan sebagian besar anggota klan Yao yang dikenal sombong, Yao Dan justru menunjukkan sikap rendah hati dan penuh wibawa. Dalam pidatonya, dia menyambut seluruh tamu dengan hangat serta menegaskan, acara pengobatan merupakan tempat bagi semua ahli alkemis untuk saling bertukar ilmu dan meningkatkan kemampuan mereka. Di saat Xiaoyan merasa kagum, Yao Chen mengatakan, seseorang tidak mungkin mampu memimpin klan Yao hingga mencapai kejayaan hanya dengan bakat dan kesombongan. Oleh sebab itu, masihlah dibutuhkan kekuatan, kebijaksanaan, serta jiwa yang lapang seperti yang dimiliki Yao Dan. Tidak berselang lama, seorang tamu istimewa kembali menarik perhatian. Sosok tersebut adalah Tetua Senong, salah satu ahli alkemis tertua dan paling dihormati di seluruh benua. Bahkan banyak orang menganggap kemampuannya berada di puncak dunia alkemis. Fakta tersebut jelas membuat Xiaoyan merasa bersemangat. Baginya, dapat menyaksikan bahkan mungkin bertanding melawan sosok legendaris seperti Senong merupakan kesempatan yang sangat langka. 力量便达到天境大圆满。你这老家伙，那真叫人热血沸腾，不愧是妖典。 Setelah semua tamu penting hadir, Yao Dan akhirnya mengumumkan dimulainya tahap pertama. Para jenius muda klan Yao segera naik ke atas panggung untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam meracik pil tingkat tinggi. 要点开始。 Di antara seluruh peserta, perhatian semua orang langsung tertuju kepada Yao Tian, sosok yang dikatakan paling berbakat dari generasi muda klan Yao. Dan hanya Yao Ling yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyaingi bakat luar biasanya. Selain mereka berdua, Yao Xingji juga tidak kalah terkenal. Mereka bertiga digadang-gadang akan menjadi pilar masa depan klan Yao. Berbagai tungku alkemis bermunculan secara bersamaan, sementara api surgawi dengan tingkat yang berbeda-beda mulai memenuhi arena. Pemandangan itu membuat seluruh penonton terpukau. Pasalnya, setiap peserta menunjukkan teknik pengendalian api dan jiwa yang sangat luar biasa. 还没实现的归零逆火。 Beberapa hari kemudian, sosok misterius dari klan Hun terlihat mendatangi klan Yao. Bahkan dikarenakan dia memiliki plakat undangan, dia dengan mudah diizinkan memasuki Gunung Yao. Bersamaan dengan hal tersebut, berbagai petir pil terlihat mulai memenuhi arena kompetisi, sehingga menandakan acara babak pertama telah berakhir. Setelah tetua Yao Wanhuo melakukan pemeriksaan, pil tingkat 8 buatan Yao Tian langsung menjadi pemenang kompetisi. Pasalnya, pil tersebut berhasil memanggil petir pil 9 warna. Dengan kata lain, merupakan pil tingkat 8 berkualitas tinggi. 不愧是耀族年轻一辈第一人。 Kemenangan Yao Tian sebenarnya sudah diperkirakan banyak orang sejak awal. Bakat Yao Tian memang jauh melampaui peserta lainnya, sehingga hasil itu tidak lagi mengejutkan. Bahkan beberapa tetua beranggapan, dengan kemampuan Yao Tian, dia pastilah memiliki potensi besar untuk menjadi kaisar alkemis di masa depan. Namun tidak semua orang sepakat dengan pujian tersebut. Beberapa ahli alkemis senior justru diam-diam membandingkan kemampuan Yao Tian dengan Xiaoyan. Menurut mereka, meskipun Yao Tian sangat berbakat, pencapaiannya masih berada jauh di bawah Xiaoyan. Pasalnya Xiaoyan telah mampu meracik pil tingkat 9. Selain itu juga, petir pil yang dipanggil Xiaoyan bukan lagi petir pil 9 warna, melainkan petir iblis hitam. Fenomena yang jauh lebih mengerikan dan hanya muncul ketika pil dengan kualitas luar biasa berhasil diciptakan. Setelah tahap pertama selesai, Yao Dan kembali berdiri di hadapan seluruh tamu dan mengatakan,
kalau acara yang sebenarnya akan segera dimulai, sehingga para alkemis terbaik bisa memperebutkan gelar alkemis nomor 1 di dunia. Namun tepat ketika semua orang bersiap menyaksikan pertarungan para legenda, suasana mendadak berubah drastis. 怎能少得了我魂族？如此热闹的场面， Sosok yang muncul ternyata adalah Hun Yuzi, seorang ahli alkemis nomor 1 dari klan Hun. Melihat kemunculannya, wajah para tetua klan Yao langsung berubah serius. Pasalnya, klan Hun selama bertahun-tahun dikenal sebagai musuh besar dunia alkemis. Organisasi mereka yang dikenal sebagai Aula Jiwa telah menculik, membunuh, bahkan memburu banyak ahli alkemis demi memperoleh jiwa dan teknik rahasia. Sementara itu menurut Yao Chen, Hun Yuzi adalah orang yang dahulu pernah menyusup ke Menara Pil, mencuri teknik alkemis, lalu mengkhianati gurunya sendiri sebelum melarikan diri. Dan saat ini, statusnya di klan Hun bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan banyak tokoh penting lainnya. Situasi kemunculan Hun Yuzi jelas bukanlah pertanda baik. Tidak seorang pun menyangka bahwa ahli alkemis terkuat dari klan Hun berani muncul di tengah wilayah klan Yao. Padahal kedua kekuatan tersebut telah lama berada di pihak yang saling bermusuhan. 看来不欢而散。 Sambil mengepung Hun Yuzi, para tetua dengan tegas mengatakan kalau klan Yao sama sekali tidak pernah mengundang anggota klan Hun. Selama bertahun-tahun, klan Hun dikenal sebagai dalang berbagai tragedi. Karena itulah, para tetua klan Yao segera meminta Hun Yuzi meninggalkan tempat ini sebelum membuat kekacauan. Hun Yuzi sendiri sama sekali tidak terlihat panik. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia mengeluarkan sebuah surat undangan resmi dan menjelaskan bahwa dirinya datang secara sah, bukan menyusup ataupun menerobos masuk. Ucapan tersebut membuat para tetua semakin geram. Mereka bahkan menuduh surat undangan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar. Mendengarkan tuduhan tersebut, Hun Yuzi justru tertawa kecil. Dia bahkan menegaskan jika klan Yao benar-benar mengusirnya, maka seluruh orang di benua Doki akan menganggap klan Yao takut bersaing dengan klan Hun. Tepat ketika beberapa tetua sudah tidak lagi mampu menahan amarah, Yao Dan kembali menunjukkan kewibawaannya sebagai pemimpin. Dengan suara tenang dia menegaskan, gelar alkemis nomor 1 di benua bukanlah sesuatu yang dapat diberikan begitu saja oleh klan Yao. Gelar tersebut hanya bisa diraih melalui kemampuan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dikarenakan Hun Yuzi datang untuk mengikuti kompetisi, maka dia dipersilahkan tetap tinggal sebagai peserta. Namun jika Hun Yuzi melanggar aturan, Yao Dan memastikan akan menahannya di tempat ini dan tidak peduli dengan statusnya di klan Hun. Keputusan tersebut sempat membuat sebagian tetua merasa keberatan. Mereka khawatir klan Hun sedang menyusun rencana tersembunyi di balik kedatangan Hun Yuzi. Namun Yao Dan tetap mempertahankan keputusannya. Menurutnya, jika klan Yao mengusir Hun Yuzi tanpa alasan yang dapat diterima, nama besar klan Yao justru akan tercoreng karena dianggap takut menghadapi klan Hun. Di tengah-tengah suasana tersebut, Hun Yuzi justru memprovokasi Yao Chen dan Xiaoyan. Dia mengakui bahwa nama Xiaoyan telah menggema hingga ke wilayah klan Hun. Reputasi murid Yao Chen sudah dikenal luas sebagai salah satu jenius terbesar di generasinya. Namun pujian itu segera dibalas dengan sindiran tajam dari Yao Chen. Menurutnya, tidak ada orang yang lebih terkenal daripada Hun Yuzi si pengkhianat. Seseorang yang mengkhianati gurunya sendiri demi mengejar kekuasaan. Mendengarkan perkataan tersebut, wajah Hun Yuzi sedikit berubah dan menyangkal tuduhan tersebut. Bahkan dengan nada sombong, dia mengatakan bahwa justru Yao Chen seharusnya berterima kasih kepadanya. Pasalnya jika bukan karena dirinya, Yao Chen telah lama mati di tangan klan Hun. Ucapan tersebut membuat Xiaoyan tidak lagi mampu menahan emosinya dan langsung melakukan serangan dengan boneka Raja Utara, sehingga terjadilah bentrokan energi luar biasa edun.
Dengan tatapan tajam, Xiaoyan menegaskan seseorang yang mengkhianati gurunya sendiri sama sekali tidak pantas berbicara tentang kehormatan. Belum sempat terjadi baku hantam lebih jauh, Yao Dan segera menghentikan pertarungan dan menegaskan acara pengobatan bukanlah arena pertarungan kekuatan, melainkan tempat bagi para ahli alkemis untuk menentukan siapa yang paling hebat melalui kemampuan meracik pil. 失礼了，开口，那自然得遵命。 Setelah situasi terkendali, Yao Dan secara resmi mengumumkan babak utama acara pengobatan dimulai, serta meminta 4 alkemis terbaik untuk naik ke atas arena. Hun Huzi dengan penuh percaya diri langsung menyatakan bahwa gelar tersebut akan menjadi milik Lin Huan. Namun tetua Senong tidaklah tinggal diam. Meski dia tidak terlalu peduli dengan gelar, namun dia juga tidak rela gelar tersebut jatuh ke tangan Lin Huan. Bahkan tetua Wan Huo juga turun ke arena untuk memastikan gelar tersebut tetap berada di tangan Klan Yao. Di saat 3 peserta utama memasuki arena, seluruh penonton dibuat penasaran. Sebelumnya Yao Dan mengatakan bahwa akan ada 4 orang yang bertanding memperebutkan gelar ahli alkemis nomor 1 di benua. Namun kenapa hanya ada 3 orang? Di tengah-tengah kebingungan tersebut, King Xiaoyan pada akhirnya melangkah memasuki arena. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 206-nya. Waduh, bener-bener ya ini studio BTTH alurnya dibikin lama ya guys ya, dibikin muter-muter dan gak langsung meracik sebuah pil ya kan. Kayaknya sih nggak cuma sampai episode 210 ya guys ya. Kayaknya bakalan ada penambahan episode ya kan. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.